Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Harus 12 ayat 1 ayat 6. Kita akan baca ayatnya saudara-saudara bergantian. Kita akan baca ayat yang ke-1, nanti saudara baca ayat yang kedua. Enam hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, baca silakan. Maka Maria mengambil setengah kanti minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Haleluya. Nah, sudah dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saudara dari satu orang ya, murid Tuhan Yesus. Ada 12 murid Tuhan Yesus saudara ya. Dan kita mau belajar dari Yudas ini ya. Biasanya saudara kita akan belajar dari orang-orang yang baik gitu ya, dari orang-orang yang benar yang mau kita contoh begitu saudara ya. Tapi yang hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bukan yang kita contoh dari Yudas ya, tapi dari sesuatu yang dilakukannya ya. Kita mau belajar untuk kita bisa dapat menghindari dari apa yang dia lakukan saudara, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Apa yang dia buat itu jadi peringatan ya, itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita jangan ya, melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot ya. Nah saudara, sekalipun Tuhan Yesus tahu ya, jadi Tuhan itu tahu saudara siapa Yudas ya. Dia adalah seorang yang sangat-sangat rentan sekali dengan yang namanya masalah keuangan ya. Tapi Tuhan tetap pilih dia saudara ya. Bahkan dia diberikan waktu untuk berubah ketika dia bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi saudara, memang hidup ini merupakan pilihan. Jadi ketika Tuhan panggil dan pilih dia sudah jadi murid, dia pun juga dikasih kesempatan untuk memilih ya, memilih untuk tetap dalam kondisinya seperti orang yang tetap hidup dalam masalah keuangan, atau dia dipilih untuk berubah. Nah begitu ya. Jadi 11 murid Tuhan Yesus yang lainnya itu saudara adalah orang-orang yang dulunya itu latar belakangnya tidak bagus semua, tapi mereka memilih untuk berubah. Nah, ada Yudas ya yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Ya, jadi itu sebabnya saya tulis saudara, jika kita memiliki DNA Yesus, ya, maka kita saudara akan memilih untuk berubah. Ya, jadi artinya DNA itu maksudnya saudara, jika kita adalah orang-orang yang mengakui bahwa aku milik Yesus, aku anak Yesus, ya, maka saudara kita akan memilih untuk berubah, gitu ya. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu singkat. Maka kita tidak boleh sia-siakan ya waktu yang ada. Kita mau serius dengan Tuhan ya. Jadi saudara, mengapa Tuhan memilih Yudas yang cinta akan uang menjadi bendahara ya? Alasannya saudara, supaya Yudas itu bisa dapat bangkit dari kejatuhan. Saudara, murid Tuhan Yesus yang berprofesi yang
bersinggungan dengan uang bukan hanya Yudas, Matius juga, saudara. Ada Matius pun juga adalah mantan pemungut cukai. Nah, gitu saudara ya. Dia adalah seorang debt collector juga itu. Nah, gitu ya. Tapi dia mengalami perubahan, saudara. Tapi Yudas yang tidak ada saudara ya, latar belakangnya bukan latar belakang pekerja, tapi latar belakang yang jahat yang dia lakukan, saudara. Ya. Dikasih Tuhan kesempatan saudara untuk berubah, bahkan jadi bendahara. Bayangkan saudara selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Dia pegang uang yang banyak, tapi dia dikatakan dalam Injil Yohanes yang kita baca, dia sering mengambil uang yang dia simpan dalam kas yang dia pegang. Dan saudara, Tuhan mau menempatkan dia di situ supaya dia bisa dapat bangkit dari kejatuhannya, yaitu cinta akan uang. Tapi sampai Tuhan mati di kayu salib dan naik ke surga, tidak berubah-ubah, saudara. Bahkan klimaksnya, saudara, puncaknya dia dijual Tuhan Yesus dengan 30 uang perak, saudara, demi mendapatkan uang yang banyak. Nah, itu sebabnya, saudara, pada pagi ini saya mau sampaikan kepada kita ada 3 titik akurasi yang membuat Yudas mengalami kejatuhan. Jadi, saudara, dari 3 kejatuhannya ini, saudara, jadi 3 titik akurasi. 3 titik akurasi itu yang tepat, yang membuat Yudas mengalami kejatuhan. Apa yang membuat Yudas mengalami kejatuhan? Nah, ini yang mau kita pelajari, saudara, supaya kita bisa dapat menarik pelajaran supaya kita terhindar dari apa yang dilakukan oleh Yudas ini. Kejatuhannya sudah di pertama, yaitu motivasi, motivasinya. Jadi, saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Tuhan? Nah, kekristenan hari-hari ini sudah banyak orang ikut Tuhan punya motivasi mau diberkati. Ada orang punya motivasi dia datang ke gereja supaya dia bisa mencari pacar, supaya dia bisa mencari jodoh, supaya dia bisa dapat mencari pasangan, bahkan juga supaya dia bisa cari mana yang bisa dia tipu, mana yang bisa dia bohongi, mana yang bisa dia pinjam uang orang, mana yang bisa dibodohi dan segala macam. Itu banyak sekali motivasi orang, saudara. Bahkan ada yang punya motivasi yang sungguh-sungguh. Aku mau ikut Tuhan, aku mau berubah, sebab aku dulu adalah orang jahat, aku adalah berdosa. Ini motivasi yang benar. Nah, motivasi itu harus berkembang. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka motivasi itu harus berkembang dari mencari berkat, harus berkembang menjadi semakin mengenal Yesus. Nah, untuk bisa dapat memiliki motivasi yang benar, kita harus menyangkal diri. Jadi menyangkal diri itu adalah menghapus motivasi yang tidak benar untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, saudara, sangkal diri itu adalah sesuatu yang kita lakukan bahwa aku ini ikut Tuhan bukan karena mau cari ini, bukan mau cari itu. Walaupun aku butuh berkat dari Tuhan, tapi aku mau cari Tuhan dulu supaya tangan Tuhan memberkati hidupku. Ada begitu, saudara. Ada dengan kita menyangkal diri, saudara, maka kita bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara, banyak sekali motivasi orang, untuk mau datang, beribadah. Tapi, saudara, dari pelajaran ini kita diingatkan, saudara, mari perbaiki motivasi kita, saudara, kita mau kejar pribadi Tuhan, bukan berkatnya Tuhan. Tapi pribadinya Tuhan. Kenapa? Karena dalam Matius 6:33 dikatakan bahwa kalau kita cari dulu kerajaan Allah serta kebenaran yang, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi orang yang mau cari berkat Tuhan tak akan dapat, saudara. Karena kenapa? Motivasinya sama. Tapi kalau dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bisa dapatkan berkat dari Tuhan. Ada motivasi orang, saudara, dia mau datang ikut Tuhan karena dia mau melayani, karena dia tidak tahu, saudara, pelayanan itu adalah panggilan dari Tuhan. Kalau dia berkenan kepada Tuhan, dia akan melayani. Maka saudara tidak melihat ada orang seperti itu. Dia merasa, aku nggak dipakai di sana, di sini aku dipakai lagi.
Jadi dia cuma mau datang hanya untuk dia bisa dapat melayani. Ya, itu juga sesuatu ya yang salah. Jadi kita perbaiki. Ya, karena pelayanan itu sudah kita dipercayakan pelayanan itu adalah promosi dari Tuhan. Ya, bukan promosi dari gereja, bukan diskon dari gereja, sudah tidak. Tapi itu adalah panggilan yang Tuhan memang berikan, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, karena kita melayani Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi saudara, pelayanan itu bukan untuk menjadi sebuah tren, bukan untuk menjadi sebuah status, untuk menjadi suatu kebanggaan, bukan. Ya, jadi saudara, motivasi dari Yudas ketika dia ikut Tuhan jadi murid Tuhan, ya, dia mau menggunakan kesempatan untuk jadi murid itu saudara untuk mendapatkan sesuatu, yaitu uang. Ya, jadi saudara, dia bergabung untuk menjadi murid Tuhan. Ya, dia di antara 12 itu supaya dia memanfaatkan gitu. Ada pemanfaatan dari Tuhan, dia manfaatkan juga murid-murid yang lain. Nah, ini ada peluang ini ya, begitu saudara. Jadi motivasinya salah, ya. Nah, Yudas tidak bisa dia memaafkan dirinya saudara yang gagal menghapus motivasinya yang salah dalam panggilan Tuhan. Ya, jadi saudara, ketika dia membuang uang 30 keping perak itu sudah, ketika dia mendengar bahwa Yesus akan disalibkan, dia menyesal. Seketika itu juga penyesalan itu datang menimpa dia, ya, dan dia saudara tidak bisa memaafkan dirinya, karena seketika itu juga dia mengalami yang namanya flashback, ibarat seperti sinetron saudara, yang urutan dari yang pertama sampai yang terakhir dibagikan video klip. Berganti-gantian sudah diingatnya di dalam pikirannya. Bagaimana dia mulai pertama kali direkrut oleh Tuhan Yesus menjadi murid, ya. Dan bagaimana saudara dia punya niat dan pikiran dan motivasi yang buruk dalam dia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Padahal mukjizat banyak dia lihat saudara, tapi motivasinya tetap mau mencari uang, mau mendapatkan kepuasan, khususnya saudara, uang, ya, yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam dirinya, sehingga saudara akhirnya dia tidak mendapatkan, ya, keselamatan itu, berkat Tuhan itu saudara. Ya, itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kepada kita saudara dalam Lukas 9 ya, ayat 23, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Ya, jadi saudara, pikul salib ini saudara artinya bukan kita buat salib, ya, kita beli papan, kita angkat-angkat salib, itu bukan. Salib itu saudara bicara tentang kelemahan kita, bicara tentang keberadaan kita, masa lalu kita, bahkan juga saudara persoalan hidup kita, kelemahan hidup kita yang harus disalibkan, yang harus dimatikan setiap hari. Jika dengan dosa masa lalu kita itu sudah yang kita salibkan setiap hari, itu dapat menghapus motivasi yang salah dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ada banyak orang-orang Kristen di dunia ini saudara, tapi mereka punya motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan. Itu semuanya hidup mereka tidak diberkati. Mereka begitu-begitu saja. Mereka sama seperti yang dulu, seperti dinyanyikan oleh Dian Pesesa. Aku masih seperti yang dulu kan. Seperti dulu aja, tidak ada perubahan saudara. Kenapa? Karena dia tidak ikut Tuhan dengan memikul salib setiap hari. Ya, artinya saudara, Tuhan mau supaya ketika kita ikut Tuhan, segala hal-hal yang lama itu kita salibkan, kita matikan di dalam diri kita. Sehingga saudara apa? Motivasi kita berkembang dari kita ikut Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti Tuhan. Seperti Tuhan mengenal kita, kita juga mengenal pribadinya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Itu supaya kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Nah, Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 62 juga. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ketika kita saudara siap untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi masih melihat ke belakang, artinya masih diinginkan lagi dosa yang dulu itu, ya, maka Tuhan berkata tidak layak untuk kerajaan Allah.
Kenapa saudara? Karena dia masih ingin sama seperti istri Lot, ya, sudah disuruh untuk dia keluar dari Sodom dan Gomora. Tinggalkan semua harta bendanya, rumahnya, apapun semuanya, tapi dia menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang artinya dia tidak rela untuk meninggalkan semuanya itu. Kalau bisa dia bawa, dia gondol kalau bisa. Ya. Tapi itulah berita Tuhan. Satu kain salju pun tidak boleh dibawa. Ya. Semuanya dia harus pergi. Dia tinggalkan semua. Tapi dia menoleh ke belakang. Jadilah dia menjadi tiang gula, tiang garam, saudara, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dikatakan saudara kalau menoleh ke belakang, jangan layak. Ya. Jadi kalau ikut Tuhan langsung lihat ke depan, ya. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara tidak boleh lagi lihat ke belakang. Ada banyak orang saudara, wah Tuhan sudah selamatkan aku dari kecelakaan, sehingga aku sudah bisa dapat hidup lagi sampai hari ini. Aku mau tinggalkanlah, ya, kehidupan yang lama. Begitu saudara. Tapi baru ikut Tuhan 1-2 kali, lihat lagi ke belakang, ya, balik lagi, ya, ke tempatnya semula. Nah, ini sudah sesuatu yang menjadi urgent bagi kita saudara. Kenapa? Karena kalau itu yang dikerjakan saudara, itu tidak akan membuat kita mendapatkan kesenangan. Habis itu saudara kena lagi, sakit lagi, ya, mengalami lagi celaka, diluputkan lagi dari bahaya, komitmen lagi mau ikut Tuhan. 1-2 kali muncul. Habis itu menoleh lagi ke belakang, nggak muncul lagi. Ya, begitu seterusnya saudara. Tapi firman Tuhan sudah ditulis begitu saudara. Tidak layak bagi kerajaan Allah. Kenapa? Masih menoleh. Artinya sudah ketika kita ikut Tuhan, peluang untuk kembali lagi kepada kehidupan yang lama itu memang, ya, akan selalu menawarkan diri. Ya, iblis itu saudara akan selalu memberikan, ya, supaya orang itu saudara mau menoleh lagi. Nah, itulah pekerjaan kita, tugas kita saudara, yaitu supaya kita harus mampu untuk menundukkan, untuk mengalahkan, ya, perjuangan kita. Itulah yang namanya salah. Jadi kalau dalam ikut Tuhan, ya, kita mengikut Tuhan saudara, kita sudah dibaptis, lahir baru, kita langsung duduk-duduk, goyang kaki kayak tukang jahit. Gak ada Tuhan bilang begitu, ya. Tuhan tidak suruh kita begitu. Tuhan disuruh kita sudah berjuang, mendapatkan keselamatan gratis. Terima Tuhan Yesus dengan mengaku mulut kita, hati kita selamat. Tapi habis itu saudara, kita harus berjuang untuk mempertahankan keselamatan. Bukan kita santai-santai goyang-goyang kaki. Nah, orang yang sudah berulang-ulang kali itu saudara, dia akan merasa begini, oh nanti kalau aku mau mati pun, nanti aku minta ampun, sudah seperti yang aku buat kemarin, pasti aku selamat. Oh nggak bisa saudara, Tuhan nggak bisa dipermainkan. Ya, jadi saudara, orang seperti itu kalau menoleh ke belakang, Tuhan bilang tidak layak. Jadi saudara, mari perbaiki motivasi kita, supaya motivasi kita benar-benar ikut Tuhan itu dengan sungguh-sungguh karena kita mau berubah. Ya, kalau masih mau seperti yang dulu, ya, kita jadilah sama seperti Yudas ini sudah. Akhirnya dia tidak selamat. Ya. Tidak selamat. Kenapa saudara? Karena motivasinya salah, sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan. Waktu untuk berubah itu habis, terbuang saudara. Detik demi detik Tuhan tunggu, Tuhan nantikan, tidak kunjung berubah. Akhirnya habis waktunya. Dan begitu saudara. Ibarat masa pendaftaran untuk Yudas ini saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, lama sekali. Ya. Dibuka lama sekali, tapi toh juga tetap tidak dipakai. Itu sebabnya saudara, mari kita perbaiki motivasi kita dalam ikut Tuhan. Waktu ini tidak lama, ya. Saudara, kemarin saya melihat berita dikatakan saudara bahwa dunia kita ini, para ahli mengatakan bahwa terkejut mereka saudara. Ternyata perputaran bumi ini dikatakan mengalami percepatan beberapa detik. Nah, itu sudah. Jadi beberapa detik mengalami percepatan itu sangat mempengaruhi jam. Nah, itu saudara, ya. Jadi ini
menjadi sesuatu saudara yang ketika saya baca itu saya ingat, Tuhan bilang di dalam Alkitab waktu akan dipersingkat. Nah gitu, ya. Jadi perputaran bumi serta seluruh planet-planet yang lain jadi berubah, saudara. Jadi dipercepat perputarannya itu. Persekian detik. Nah, bayangkan saudara ya, sekali putar itu berapa begitu ya. Nah, ini mengatakan saudara untuk apa waktu itu dipersingkat? Supaya orang-orang yang punya motivasi yang benar jangan sampai nanti mereka gagal dalam mengikuti Tuhan, mendapatkan keselamatan. Itu sebabnya waktu dipersingkat. Supaya orang-orang yang setia itu bisa dapat tetap mempertahankan kesetiaan. Itulah yang Tuhan lakukan. Nah, jadi bagi kita yang belum beres motivasinya, nah ini waktu masih ada. Jangan sampai habis. Nanti akhirnya kita nggak dapat keselamatan. Tertutup sudah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai. Nah, bagi orang-orang Kristen yang sudah seperti tadi sudah saya sampaikan tadi, sudah mereka berpikir seperti itu. Nah, nanti bisa lagi diulang, kita ampun lagi, berdoa lagi nanti, ya, berdoa lagi nanti, sehingga nanti bisa diampuni lagi. Kalau nanti masih ada waktu untuk berubah. Iya kalau masih ada, kalau tidak ada lagi, ya kan? Siapa yang bisa tahu? Jadi saudara, mari kita mau kerjakan. Waktu ini tidak lama, ya. Jadi kita mau sungguh-sungguh. Marilah kita perbaiki motivasi kita. Komitmenlah kita, saudara, ya. Kejarlah pribadi Tuhan itu, supaya kita boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, yang menjadi kejatuhan dari Judas, ya, tidak bersekutu dengan Tuhan, ya. Tidak ada keselamatan tanpa pengenalan akan Tuhan. No salvation without relation, ya. Jadi pengenalan akan Tuhan dalam bahasa Inggris itu relation, artinya relasi, hubungan, ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus dia terus mengetuk hati Judas supaya dia dapat berubah, ya. Tuhan itu selalu menanti, dia selalu menginginkan supaya Judas selalu ada di dalam persekutuan. Itu sebabnya sudah saya gambarkan dengan itu ada pertemuan, ya, mereka murid-murid sudah 12 orang berkumpul dengan Tuhan Yesus memecahkan roti, ya. Nah, saudara, dikatakan bahwa Judas, ya, dia enggan untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena hatinya lebih dikuasai dengan yang namanya hedonisme. Dia lebih enak senang, yang namanya senang-senang, ya kan? Untuk santai-santai menikmati dunia daripada bersekutu dengan Tuhan. Itulah tujuannya, sudah dia mau mencari uang banyak supaya dia bisa dapat, ya, mencari kenikmatan, supaya dia bisa dapat mencari kesenangan, ya. Tapi dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, sepanjang dia menjadi murid Tuhan, Tuhan sabar, Tuhan kasih waktu untuk Judas, saudara, ya. Judas ini sudah adalah contoh dari orang yang mendengar firman Tuhan namun tidak berubah dan tidak berubah. Dia adalah saksi mata dari setiap perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Banyak sekali sudah orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada Bartimius yang buta, walaupun dia buta tapi dia dengar tentang Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Ya, ada ibu-ibu yang punya anak, ya, yang mengalami penyakit air disembuhkan oleh Tuhan. Ya, berjumpa dengan Tuhan. Ada juga seorang perempuan yang mengalami pendarahan, ya, berjumpa dengan Tuhan, saudara, karena dia memegang jubah Yesus. Ketika Tuhan berkata, siapa yang menyentuhku? Ya, Tuhan, murid-murid berkata yang lain, bahkan Petrus berkata, Tuhan, ini kita berbondong-bondong, semua berdesak-desakan. Dari tadi aku pun juga didesak-desak. Masih kau berkata lagi, siapa yang menyentuhmu? Ya. Kenapa saudara Tuhan berkata seperti itu? Karena ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Jika saudara perempuan yang 12 tahun itu mengalami kesembuhan. Nah, Judas yang ada di sisi Tuhan, lihat itu, tapi dia tak juga bergeming, sudah. Dia tetap kehidupannya masih kehidupannya duniawi, yang hati dan pikirannya siang malam dipenuhi dengan uang supaya dia bisa dapat menikmati kesenangan. Sebelum tidur uang dipikirkannya, bangun tidur uang, ya. Melihat orang uang, nah, begitu saudara, itulah yang ada di dalam hatinya Judas. Jika saudara, dia dengar firman Tuhan, tapi dia tidak berubah.
Ya, dia suka dengar firman Tuhan, tapi toh juga saudara tidak mengalami perubahan. Nah, kita harus bertumbuh saudara di dalam relationship, dalam hubungan dengan Tuhan. Maka kita akan semakin mengenal. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, saudara, itu jadi pegangan bagi kita. Kita tidak akan pernah lagi saudara ya berubah, tapi kita dalam hal mengikut Tuhan, kita tetap akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati kita tidak akan bisa diubah untuk kembali kepada dunia lagi. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, maka saudara, kita akan gampang sekali saudara untuk menemukan keselamatan itu. Saya sudah sampaikan saudara hari Jumat ya, bahwa kita harus sungguh-sungguh saudara untuk mengenal Tuhan. Karena kalau tidak saudara, akan datang waktunya saudara, kita akan masuk di dalam masa yang sukar. Ya, masa yang sukar itu sudah adalah masa di mana betul-betul orang-orang Kristen akan disaring ya, untuk terakhir kalinya saudara. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam masa kesusahan. Ya, semua orang, baik orang Kristen, orang percaya sama Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang setengah-setengah akan masuk dalam kesusahan. Nah, di situ saudara, Tuhan akan melihat mana orang-orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, itu Tuhan tidak sungguh-sungguh sudah tidak mengenal Tuhan, mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan berkata kepada Tuhan, saya ikut baik Tuhan, kami mau tetap senang, kami tidak bisa hidup susah, kami tidak bisa hidup menderita, kami tidak tahan, sehingga sudah akhirnya dia ya meninggalkan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, di penghujung nanti ada banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ikut Tuhan. Ya. Karena kesusahan itu saudara ya, akan menimpa seluruh bumi. Jadi saudara, orang yang tidak kuat di dalam Tuhan, dia akan jual Tuhan, dia akan tinggalkan Tuhan, dia akan cari ya tempat di mana dia bisa mendapatkan kesenangan. Itu yang akan terjadi saudara. Itu orang-orang Kristen yang malas-malas saudara ya, yang tidak sungguh-sungguh, mereka langsung hanyut saudara. Mereka akan langsung melepaskan Tuhan. Nah, disitulah saudara kita akan melihat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh hanya tinggal sepersekian saja. Kenapa? Karena orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh itu saudara akan tinggal di Tuhan. Mereka tidak mau ya, mengalami kesusahan. Nah, iblis akan mencari kesempatan saudara. Di tengah-tengah masa kesusahan itu dia akan menawarkan ya, supaya orang-orang bisa mengalami kesenangan. Tapi itu sesaat, habis itu sudah dia akan menderita selama-lamanya. Nah, itulah saudara betul-betul ibarat saya sampaikan ya kemarin saudara, ibarat eliminasi terakhir. Ya. Jadi saudara, orang ada banyak orang kesalahan terbuat tinggalkan Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena tidak punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini juga saudara, banyak orang Kristen dia senang bicara tentang Tuhan. Ya, bahkan juga nge-post tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah, dia tidak, justru dia enggan bersekutu dengan Tuhan. Ya, disuruh berdoa, ya, tidak mau berdoa. Sudah. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, baru tutup mata sebentar sudah bosan. Itu adalah tanda orang yang tidak suka dengan Tuhan. Jika tutup mata, dia tak tahan berdoa. Tinggalkan langsung yang namanya doa. Kenapa? Karena tidak enak yang namanya bersekutu dengan Tuhan itu, yang merasa seperti itu. Ya. Jadi banyak sekarang saudara, ya. Banyak orang sudah senang bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah, bahkan juga enggan, ya, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini sesuatu yang ya, aneh itu sudah. Ya. Jadi kalau dia lihat khotbah-khotbah yang bagus-bagus yang mendukung hidupnya, dia senang dengannya. Tapi itu hanya potongan saja, kan begitu sekali. Hanya potongan khotbah saja, hanya potongan firman Tuhan dan seluruhnya, hanya potongannya itu saja. Kalau yang lain dia tak mau. Nah itu gak ada artinya sudah, gak ada berkat, gak ada perubahan. Namanya saja potongan.
tidak seluruhnya. Ya. Kan begitu. Ibarat kita ada nasi satu piring dengan lauk, ya, hanya cuma dimakan sedikit dulu. Itu gak akan bikin kenyang, namanya mencicipikan begitu. Dia tidak makan seutuhnya, firman Tuhan. Ya. Nah, Tuhan berkata kepada orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan itu digambarkan begini sudah di dalam firman Tuhan. Ya. Next. Ya. Dikatakan, nah ini sudah 2 Timotius 3, ya, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan mereka. Jauhilah mereka. Jadi saudara, secara lahiriah badannya ikut ibadah, tapi dia tidak pernah itu sudah. Tapi pada hakikatnya sebenarnya itu dari hati kecilnya, sejujurnya dia tidak pernah mau itu Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dialami oleh Yudas. Ya, secara lahiriah dia hadir bersama-sama dengan Yesus. 12 orang personil lengkap setiap hari kemanapun. Ya, kemanapun Tuhan pergi, dia selalu standby. Tapi pada hakikatnya dia tak pernah hatinya dia serahkan kepada Tuhan. Ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi dipaksa dia hadir, dipaksa dia untuk datang. Dengar firman Tuhan. Duduk dia sudah, tapi tidak ada masuk. Kenapa? Karena bukan di situ habitatnya. Di mana habitatnya? Di tempat kesenangan yang lain. Jadi kita sudah tidak heran kalau lihat ada orang Kristen, ya, sampai dia ditarik-tarik, dipaksa, diajak, sampailah akhirnya dia di tempat ibadah. Sudah senanglah kita sudah senang, kan begitu. Tapi itu hanya badannya saja, lahirnya, bukan habitatnya. Dia tidak menikmati di situ. Dia menikmati di tempat yang lain. Selalu ingin diajar. Selalu ingin diajar itu artinya ada kesadarannya. Ya. Tiba-tiba saudara nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bisa ngajak keluarganya saudara, temannya, ayo kita ibadah. Gitu saudara ya. Ini kawan siapa yang apa ini? Ini lagi ngapain deh ini kok tiba-tiba kok dia bisa mau setia. Itu ada di satu sisi dia mau ingin, nah gitu saudara ya. Tapi tidak bisa, dia tak mampu. Ya. Kenapa saudara? Karena kebenaran itu dia tidak dapatkan. Nah, oleh sebab itu dalam firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3, ya, ayat 20. Kita sama-sama baca ayat ini supaya kita ingat. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, Tuhan itu mau mengetok pintu hati kita. Apa kita mau buka hati untuk mengalami perubahan? Ya, sudah saudara, itu Tuhan mengetok pintu hatinya saudara, untuk dia datang kepada Tuhan, untuk dia mau bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini titik kejatuhannya saudara. Sudah jatuh karena dia tidak pernah mau bersekutu dengan Tuhan. Jadi sudah orang-orang Kristen sudah akan mengalami kejatuhan, akan tersingkirkan saudara, tidak akan selamat karena tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Kalaupun dia datang bersekutu, ya, tapi tidak di situ hatinya. Kenapa saudara? Karena tidak mau membuka hati untuk Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini kita harus ingat, ya, betapa penting saudara-saudara kita membangun relasi, yang hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh dapat berkenan kepada Tuhan. Karena hubungan itu penting, saudara. Sebab itu akan membuat kita saudara menyatu dengan Tuhan. Dunia saja pun berkata, mau dibawa kemana hubungan kita? Akan begitu. Kenapa ada pertanyaan seperti itu saudara? Karena gak jelas, ya kan? Kadang ada, kadang tidak, kadang muncul, kadang tenggelam. Mau dibawa kemana hubungan kita? Akan begitu pertanyaan. Manusia aja bertanya kepada sesama manusia, apalagi Tuhan. Jadi betapa pentingnya saudara hubungan itu, relation itu saudara, persekutuan itu.
ya, dengan Tuhan. Karena itu akan menciptakan erat di mana kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya. Jadi saudara, belajar kita dari Yudas yang binasa karena dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini sudah mari tingkatkan persekutuan kita. Bagi yang belum, mari perbaikilah ya persekutuan kita dengan Tuhan. Yang sudah setia, tingkatkan terus, jangan bosan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Meskipun saudara kita mungkin ada tantangan hari-hari ini, ada masalah, ada problem, itu betul, itu harus ada dalam hidup kita, mengasah kita, saudara. Ya. Problem itu biasa, saudara. Itu jangan sampai menghalangi kita, saudara, dalam hidup Tuhan. Ya, Tuhan izinkan setiap masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, saudara, untuk mengasah kita. Sampai di mana keseriusan kita, kesungguhan kita dalam diri Tuhan. Ya, yang sudah setia tingkatkan terus kesetiaan kita. Jangan kita timbul tenggelam. Ya, jangan kita saudara semangat. Habis itu bilang semangatnya, nggak pernah lagi. Ya, jangan seperti itu. Ini waktu sudah singkat. Ya. Peneliti pun sudah kaget dibuat ya dengan temuan ya yang mereka lihat. Bumi mengalami percepatan. Ini sudah digenapi. Firman Tuhan sudah mengenai. Sekiranya waktu tidak dipersingkat, akan banyak orang-orang yang percaya Tuhan yang tidak akan selamat. Kenapa saudara? Karena daya tarik dunia ini sudah semakin ya begitu sangat menarik banyak orang. Ya, orang-orang Kristen pun juga saudara yang sungguh-sungguh bisa ikut-ikutan. Jadi kalau Tuhan tidak persingkat waktu ini, banyak orang yang akan binasa. Ya, sekarang ini saudara sangat mengerikan sekali pengaruh-pengaruh dunia ini hari-hari itu. Orang yang tidak ikut gaya-gaya dunia ini dianggap kurang gaul, kurang kemajuan, ya, kurang pertemanan, ya, dianggap seperti itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu dianggap seperti kayak orang ketinggalan zaman. Ya. Nah itulah yang akan terjadi saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang-orang nanti akan benci ya, dengan yang mengikuti Yesus. Nah dan begitu. Jangankan teman kita, saudara kita pun juga. Ya. Dengan sabut Tuhan pun juga akan benci sama kita. Kenapa? Karena kita ikut Tuhan yang sungguh. Dalam Yohanes, Injil Yohanes dikatakan bahwa dunia membenci Yesus dan berkata, Tuhan berkata, jangan kaget, nanti dunia akan membenci kau. Seperti dunia membenci aku, dunia juga akan membencimu. Kenapa? Karena kita ikut Yesus. Ya. Jadi saudara kalau ya, kita melihat akan ada waktunya saudara orang akan benci dengan kita karena kita ikut Tuhan. Kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita melakukan firman Tuhan. Karena kita tidak ikut mencemplungkan diri dengan pergaulan mereka. Ya, jadi saudara, mari tingkatkan persekutuan kita, saudara. Jangan kita malas karena waktu ini sudah semakin singkat. Jika kita lelah, jika kita banyak urusan kita, jika kita banyak pekerjaan, jika kita banyak kegiatan, ya, tetap usahakan saudara. Karena itu akan ya diperhitungkan oleh Tuhan. Itu merupakan sebuah taburan yang akan kita taburkan untuk anak kita nanti semuanya. Dan begitu. Untuk kita nanti saudara akan mendapatkan hasilnya nanti. Jadi bagi kita saudara, kita kerjakan hari ini kesetiaan, itu akan mendatangkan berkat untuk masa depan kita. Ketika kita setia ini Tuhan akan percaya. Ketika fokus kita untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan yang akan pikirkan kita apa yang mau kasih sama anak ini, apa yang akan kusiapkan kepada anak ini. Tuhan yang akan pikirkan itu, bukan kita yang pikirkan. Luar biasa Tuhan memberkati kita jika kita melakukan firman Tuhan. Kita akan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu kerjakan dengan sungguh-sungguh sekali. Ya, mari kita mau senang ya, untuk masuk dalam diri kita. Bangun persekutuan kita, relasi kita sudah ya, dengan Tuhan. Kekompakan kita sudah dengan Tuhan. Nah, itu sudah. Jadi jangan kita banyak membuat relasi dengan teman kita sehingga kita tidak sempat berdoa, tidak sempat ibadah. Bukan kita
teman itu salah, bukan. Tapi kalau sudah itu di atas segalanya, jika kita lupa berdoa, lupa ibadah, maka itu sudah sesuatu yang salah. Ya. Jadi saudara, jangan sampai saudara kita ketinggalan. Ya. Yudas akhirnya binasa karena dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya. Tidak mengenal Tuhan, tidak membangun waktu yang begitu banyak, tidak dia manfaatkan saudara untuk dia bisa dapat erat dengan Tuhan. Sehingga sudah akhirnya terbuang sudah dan dia binasa. Yang ketiga sudah terakhir, Yudas jatuh, ya, dan dia binasa karena dia cinta uang. Ya. Nah saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai lawan dari Mamon, saingan, ya, saingan dari Mamon. Jadi Tuhan itu saudara punya saingan, ya, yaitu Mamon. Mamon itu uang. Ya, jadi Tuhan itu menarik, tapi uang lebih menarik lagi. Ya, begitu ya. Jadi firman Tuhan saudara juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nggak bisa saudara. Ya, jadi hanya satu pengabdian kita. Ya, kita mau mengabdi kepada Tuhan atau kita mengabdi kepada Mamon. Ya. Kalau kita mengabdi kepada Mamon, maka Tuhan harus keluar dari hati kita. Sebab ruang hati kita itu sempit, hanya untuk satu personal, hanya untuk satu pribadi saja. Ya. Jadi gak bisa disekat. Aku cinta Tuhan, tapi aku cinta uang juga, gak bisa. Ya. Sama seperti manusia sudah, dia punya kekasih. Aku cintamu, tapi aku cinta dia juga, gak bisa. Nggak ada yang mau dimadu, saudara. Mana ada. Ya. Manusia nggak mau. Jadi nggak ada pernah yang namanya itu sudah ada cinta dua, ya. Aku cinta dia, cinta kau juga. Nggak bisa. Tuhan juga begitu. Tuhan kasih pilih. Ya, kau mau cinta aku atau kau cinta uang? Nah, begitu saudara ya. Jadi cinta akan uang itu membuat Yudas yang rela menyiksa dirinya saudara demi mendapatkan uang. Ya, kita baca sebentar saudara sebelum kita kembali. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan begini, ya. Yang sebentar ya. Karena ya ada di situ tadi. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, ya, dan menyiksa dirinya. Mana ayatnya? Kenapa tidak ada? Ya. Jadi saudara, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Perhatikan saudara kata menyiksa diri. Ya, menyiksa diri. Apa ini namanya menyiksa diri ini saudara? Yaitu cinta uang membuat ya Yudas rela menyiksa dirinya untuk mendapat uang, saudara. Yaitu dengan apa? Dengan dia menjual, ya, menjual Yesus. Dia pura-pura, saudara, ya, mencium Tuhan demi untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat sekarang hari-hari ini kembali lagi, ya, kita melihat hari-hari saudara ada banyak orang saudara dia menyiksa dirinya demi mendapatkan uang. Ya, dia dikasih uang, kamu mau uang, mau, ya, tapi kau bunuh dulu orang itu, baru udah kasih uang. Jadi itu namanya menyiksa diri. Ya, dia uangnya dia dapat, tapi tidak dia nikmati sebentar, dia tidak bisa nikmati, cuma dia pegang sebentar, dia sudah tertangkap, akan begitu sudah, ya, dia sudah tertangkap. Nah itulah saudara, demi uang ada orang rela jadi pembunuh. Demi uang ada orang rela menjadi penjilat. Artinya saudara, tugasnya hanya untuk menyanjung-nyanjung aja. Ya, mau salah mau benar disanjung aja, yang penting dia dapat duit. Nah, dan begitu saudara. Itu namanya dia rela menyiksa diri. Rela menyiksa diri menjadi penjilat. Nah gitu. Ya, jadi yang penting saudara, ya sanjung-sanjung orang, dia dapat duit. Ada juga orang saudara dia rela menjadi penipu, ya, membohongi, ya, supaya dia demi mendapatkan uang. Itu namanya menyiksa diri. Ya, dia menyiksa diri. Sebenarnya saudara bukan itu pekerjaannya, tapi dengan dia menipu, dia bisa hasilkan uang. Ya. Nah orang seperti itu sudah akan nikmati sebentar saja,
Tapi habis itu sudah uang itu raib, hilang. Akibatnya dia akan ditangkap sudah. Ya, dia akan dihakimi, dia akan dipenjarakan. Ya. Ada juga sudah orang rela menjadi ngemis. Ya, ngemis itu sudah artinya sudah dia mau ya dimanfaatkan gitu saudara ya. Yang penting dia sudah dapat uang. Dia mau rela untuk menyembah orang ya, merendahkan dirinya supaya dia dapat uang, nah gitu saudara. Itu namanya rela, nah gitu. Jadi firman Tuhan berkata saudara, karena memburu uang lah, ya di sini dikatakan memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Jadi dia menyiksa dirinya saudara. Ya. Jadi uang menguasai diri orang yang menempatkan uang di atas segalanya. Ya. Bahkan rela berbuat dosa dari uang. Jadi sudah dikasih Tuhan, Yudas karena bukan Tuhan yang ditempatkan di hatinya, maka uang itulah yang mendominasi ya hatinya Yudas dan pikiran. Sehingga saudara, akhirnya dia bisa rela berbuat dosa dari uang. Dia bisa dapat tega, apapun dia bisa tega lakukan. Yang penting dia dapat uang. Nah itu sudah, itu mengerikan sekali yang terjadi di dalam dirinya Yudas. Karena uang itu, ya, ketika uang itu menguasai diri seseorang sudah, maka mereka akan rela berbuat apa saja. Ya. Jadi jangan tempatkan uang ya, di tempat yang strategis, ya, di dalam hidup kita. Yaitu apa? Di hati kita. Wah, bisa bahaya sudah. Bisa bahaya. Itu sebabnya kita lihat di dunia kita ini sekarang, yang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Ada banyak orang rela melakukan dengan iming-iming uang. Sekian juta, sekian ratus uang, langsung sudah dia rela. Ya. Tapi kalau harus syaratnya bunuh ini, ya, dia mau. Tapi dia dapat sebentar. Belum dia nikmati, dia sudah ditangkap. Nah, dapat apa? Itulah artinya dia rela menyiksa diri. Ya, jadi begitu banyak sekali orang saudara yang merelakan dirinya untuk disiksa demi uang, tapi akhirnya saudara uang itu menjebloskan dia, ditipu dia sudah dengan uang. Ya. Jadi orang yang belum mengalami hidup baru di dalam Tuhan, nah ini mudah sekali, akan mudah ya dikuasai ya oleh uang, Saya ingat sekali saudara, tahun 94. Tahun 94 itu ada kejadian di pusat pasar saudara ya. Tahun 94 ada perkelahian antara preman saudara. Dulu itu di pusat pasar itu ada saudara, terminal bus ya kan, ada bus yang ke Helpet, ada bus yang ke mana-mana gitu ya. Dulu uang itu masih murah. Saya masih ingat dulu itu saudara dari dari pusat pasar, dari Medan Mall ke Helvetia, karena kami dulu di Helvetia, Medan Mall ke Helvetia itu hanya Rp200 ya, 200 rupiah itu. Jadi masih murah saudara. Kita mau balik-balik ke sana saudara ya, 5.000 sudah puas mau keliling-keliling saudara ya. Kenapa? Rp200 itu cuma pulang. Nah jadi saudara, preman ini berkelahi dengan satu preman yang lain ya saudara ya, preman satu dengan yang lain. Karena mereka punya tempat-tempat masing-masing bus. Mereka berkelahi, akhirnya salah satu preman ini ditikam ya. Jadi akhirnya saudara sampai tewas ya si preman ini juga saudara. Dibantai sama preman yang satu lagi. Karena masalah uang. Sudah tahu berapa uang yang diperebutkan saudara? Yang diperebutkan itu uang Rp50 ya, karena hanya beda Rp50 ya. Mereka rela berkelahi ya. Jika saudara akhirnya harus mati yang satu, dan satu lagi saudara ya, dihukum penjara karena hanya mempertahankan Rp50. Dan Rp50 itu saudara merupakan harga diri dari yang menikam itu saudara.
Dia puas karena itu seimbang dengan harga diri 50 rupiah. Ya. Uang. Ya, tahun 94 sudah. Ya. Beritanya dulu itu ada di waspada, ada di orang stick, dan ada itu orang yang dapat sudah ya. Nah, itu mengerikan sekali. Jadi demi uang orang rela ya melakukan segala sesuatu sudah. Dan uang pun juga menyangkut harkat dan martabat. Nah, itu sudah harkat dan martabat. Bahkan ada saudara ya, anak satu, anak kedua, ketiga dan keempat pun bisa berkelahi gara-gara uang sudah. Nah, ya, gara-gara uang mereka jadinya pisah. Disebabkan oleh uang. Jadi uang itu sebenarnya dia tidak punya daya apa-apa, ya. Tapi karena dia dikasih tempat, saudara, maka dia bisa berkuasa. Dia bisa menguasai dan dia bisa akhirnya menjatuhkan orang. Ya. Jadi uang itu harus dia di mana? Dia harus ada menjadi hamba bagi kita. Baru kita bisa dapat mengendalikan. Ya. Uang itu harus kita pandang sebagai alat tukar untuk kebutuhan saja, untuk kecukupan. Jangan sudah menjadikan dia menjadi barang mewah. Apalagi sudah untuk menjadi tempat membuat kita supaya lebih berkelas. Wah, bisa bahaya. Ya, bisa bahaya sudah. Tetangga juga sudah bisa berkelahi. Ya, antara rumah satu dengan rumah sebelah sudah. Ketika kita ya melihat wah uangnya lebih banyak, dari mana itu? Pasti itu pembuangan uang itu. Jalankannya uang itu pasti itu apa itu? Pasti nggak beres itu apa itu? Ya, pasti ada itu masukan-masukan dari yang lain. Ada begitu sudah. Tidak akhirnya bertengkar. Ya. Dari mana kau tahu ini uang halal segala macam? Ada terjadi seperti itu. Ya. Kenapa sudah? Karena ini. Karena apa? Karena dibuat dia lebih enak, lebih banyak uang. Tiap hari barang datang ke rumahnya agar begitu sudah. Dari mana duitnya itu? Itu. Ya, itu yang terjadi sudah. Jadi tetangga ngintip. Pada waktu dia masukkan sofa, gak ada tetangga kiri kanan. Sebenarnya, tapi tahu dia ada seperti apa? Ada kursi baru. Besok sore sudah masuk lagi lemari. Gak ada tetangga waktu datang masuk lemari. Padahal sudah namanya disuruhnya pikap itu maju mundur tak begitu sudah. Dia tunggu lihat ada orang datang, tapi tak ada juga kan. Tapi dia ada orang tetangga kiri kanan tahu juga dia punya lemari baru sudah. Ya. Nah, itu yang terjadi sudah. Nah, itu sebabnya Yudas dia jatuh. Karena gaya hidupnya saudara yang membuat dia jatuh. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Bukan kita mau mencontoh Yudas, tapi kita menarik pelajaran dari yang dia perbuat. Dia mati binasa. Uang itu dia tidak nikmati. 30 keping perak itu masih ada di tangannya sudah. Masih utuh di tangannya. Dia bisa beli tanah, dia bisa beli apapun dengan uang itu sudah. Uang yang banyak itu, tapi dikatakan dalam kitab Injil Matius, itu tidak dia nikmati karena dia lempar, ya, buang ke baik Allah. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan disalibkan, dia menyesal dan dia akhirnya bunuh diri. Ya, bunuh diri. Dan dia tidak mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan dalam hidupnya itu. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh uang. Nah, ada beberapa ciri orang yang cinta uang, saudara. Ya, yaitu dia terobsesi untuk menjadi kaya. Ya. Kalau kita ingin banyak uang karena kebutuhan, itu tidak salah. Tapi kalau terobsesi supaya aku lebih hebat, supaya orang lebih menghargai, supaya orang bisa kuasai, nah itu sudah namanya cinta uang. Ya, itu artinya terobsesi. Ya. Jadi kita boleh meningkatkan kebutuhan kita, boleh kita mencari uang untuk kebutuhan kita, keperluan kita. Kita mau punya usaha banyak pun tidak apa-apa sudah, ya kan? Maka kalau ada uang kita bisa investasi sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai dalam pikiran kita itu supaya kita bisa menguasai segalanya, tidak bisa. Orang cinta uang dia akan mengorbankan segalanya demi uang. Keluarga bisa dia korbankan, istri anak bisa dia jual demi uang. Itu namanya orang yang cinta uang. Ya, yang berikutnya lagi tidak pernah merasa cukup.
nggak cukup uangnya. Nah, gitu. Jadi saudara, jika dia harus ambil uang orang, nah, gitu. Kenapa? Nggak cukup. Karena aku ingin lebih. Nah, gitu. Itu namanya orang yang cinta. Segala sesuatu diukur dengan uang. Ketika orang minta tolong sama dia, nah, berapa kamu kasih? Nah, begitu saudara. Jadi namanya dia selalu buat jasa. Nah, begitu ya. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi segala sesuatu nggak bisa kita. Kalau ada orang yang mengukur segala sesuatu dengan uang, harus diupah, harus diberi, ya, harus ada imbalan. Itu namanya dia cinta. Padahal saudara, kita dalam hidup ini kita menabur. Ya, jadi ketika kita bisa menolong orang lain juga akan menolong kita. Ya, jadi saudara jangan harapkan sesuatu imbalan saudara ya. Dan juga orang yang cinta uang itu dia sulit dalam hal memberi, khususnya kepada Tuhan. Sesama-sesamanya dia sudah sulit, apalagi sama Tuhan. Ya. Sama Tuhan, wah pasti lebih suka lagi saudara. Ya. Dia dalam memberi kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu merasa gak cukup itu. Aduh sama Tuhan mau bukan sama aku aja pun kurang Tuhan. Ini macam mana ini? Aku mau kasih. Nah gitu saudara ya. Kalau ada pikiran seperti ini, ya, sampai kapanpun, sampai mana atau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia tak akan bisa memberi sama Tuhan. Ya. Padahal sudah kalau kita pikir kalau kita punya pendapatan 1 bulan, itu bersih sama kita itu sedikit. Yang mau kita simpan itu sedikit sudah. Kenapa? Karena nanti ada yang ulang tahun, ada yang menikah, ada yang banyak. Ya tolong ya kan? Ada yang anaknya baru lahir, ya kita kasih uang, ya kan begitu. Sepeda motor kita kempes tiba-tiba, kan begitu sudah harus beli ban baru. Jadi banyak sudah ya yang diperlukan. Belum lagi ya khusus. Nah ya, itu sebabnya sudah saya sampaikan saudara bahwa kalau kita mau diberkati, ketika kita dapatkan uang yang paling pertama yang ada di pikiran kita, di hati kita, ya kita harus sisihkan itu untuk Tuhan dulu. Nah, gitu. Bukan yang lain. Oh ini untuk tabunganku. Oh ini untuk bayar airku dulu kan. Geser dulu. Bukan begitu sudah. Ketika uang itu sudah kita dapatkan, sudah kita mendapatkan penghasilan, yang di dalam hati kita, pikiran kita untuk Tuhan dulu. Nah itu dia harus ada di hati kita. Ya, Tuhan dulu. Jadi berikan sama Tuhan, ya. Baru habis itu sudah, nah kita pilih-pilih lagi. Nah, gitu. Jadi kalau sudah untuk Tuhan nomor 1, nah itu tanggung jawab Tuhan sudah untuk memberkati kita. Kenapa sudah? Karena Dia lihat hati kita murni untuk kita mengasihi. Di saat kita mampu memberi khususnya dalam melakukan perintah Tuhan, itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jadi sudah mengasihi Tuhan itu ada buktinya, bukan di mulut, tapi lewat pemberian kita. Ya, karena Tuhan berkata di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan itu saingannya, Tuhan itu uang, saudara. Ya, jadi saudara ketika kita mengasihi Tuhan, buktikan dengan apa, saudara? Dengan uang kita berikan kepada Tuhan. Itu bukti. Kalau kita sudah kasih bukti sama Tuhan, udah beres. Bahwa Tuhan akan melihat betapa kita mengasihi Tuhan itu lebih ya daripada yang lain. Sama seperti Abraham, saudara, ya. Dia sama Tuhan sudah beres soal persembahan. Oh dia bisa kasih berapa pun, sebab dia punya banyak harta. Dia tidak punya harta itu sudah cuma 1 anak. Sudah lama merindukannya, 25 tahun janji Tuhan, ya dia tepati. Tuhan kasih. Ketika berumur 13 tahun anak itu Tuhan bilang, Abraham, naik ke Gunung Moria, persembahkan anak itu. Ya, kalau Tuhan bilang persembahkan korban bakaran, gampang sama dia sudah. Dia sudah menang dalam hal harta. Dia sudah menang dalam hal uang. Satu lagi dia belum menang, ya, yaitu anak. Mas satu, ya, Mas satu. Nah itu satu-satunya Tuhan minta. Ya mampu sudah. Sehingga Tuhan melihat bahwa ternyata hatinya Abraham itu bukan di harta miliknya itu, tapi Tuhan yang ada di hatinya Abraham.
Jika Tuhan berkata, wah, aku sudah lihat dirimu, aku sudah lihat engkau, aku sudah lihat hatimu, aku akan memberkati kau dengan berlimpah-limpah luar biasa. Ya, jadi saudara, Tuhan itu akan melihat buktinya. Kalau kita mengasihi Tuhan itu atau tidak, saudara, dengan kita bisa mampu memberi ya kepada Tuhan. Ya. Kita sama-sama baca saudara ya di dalam 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Ya, jadi saudara nggak bisa. Kalau waktu bisa kita bawa, ya nggak apa-apa. Kita cari uang itu dengan sungguh-sungguh. Masalahnya kita nggak membawa sesuatu apa-apa. Ya, waktu kita lahir pun juga nggak ada baju kita kan begitu. Nggak ada orang lain dia untuk pakai lengkap, pakai blus, pakai jas dia lahir nggak ada, ya kan? Kan begitu ya. Nggak ada dia bawa apa-apa. Jadi kalau ada anak baru lahir dia bawa gelang emas, bisa kira-kira itu sudah. Kapan dimasukkan gelang itu kan itu? Kapan nanti pakai anting-anting yang perempuan akan itu? Tidak ada. Dia tidak bawa apa-apa. Dan juga kita waktu pergi pun juga tidak bawa apa-apa. Ya, kalau sempat sudah ada orang mati, apalagi orang Batak yang orang Batak itu banyak gaya sudah. Sampai emas pun dibawa. Kebetulan gigi emas. Ya. Orang lagi sibuk kesana kemari saudara ya untuk acara kesempatan saudara. Cabut aja emas itu dari gigi. Gak perlu kau ini. Karena masih hidup yang perlu ini. Patah masuk. Jadi jual besok. Kan gitu saudara. Banyak Ibrahim itu berbaris untuk emas. Gak ada. Ya. Ada orang saudara dia sangat cinta dengan mobil ya. Di luar negeri sudah dengan Ferrari. Dia sampaikan pesan sama anak-anaknya. Tapi kalau kembali jangan pakai peti mati. Mana petinya? Mobil ini. Jadi dia tidak kasih sama siapa-siapa. Tapi nanti dia dimasukkan di mobil. Dalam masuk orang. Ya, bahwa ada orang kaya mati dikubur dengan mobil. 2 hari kemudian masuk orang lagi. Kuburnya kosong. Bukan dia bangkit. Tapi mobilnya ditarik. Tinggalkan begitu saja. Ya. Kenapa saudara? Karena gak bisa bawa apa-apa, ya tidak bisa. Kita gak ada bawa apa-apa keluar. Waktu datang tidak ada bawa apa-apa. Jadi untuk apa kita bertengkar? Untuk apa kita sudah sampai menyiksa diri karena uang? Bahkan yang lebih tragis, kita bisa binasa karena uang. Sebab itu sudah kasih Tuhan, biarlah hati kita bukan di harta, tapi hati kita sudah ada sama Tuhan. Dan itu dengan kesimpulan saudara. Dari Yudas kita bisa dapat memahami bahwa kita mendapatkan panggilan, ya, keselamatan dan diubahkan. Yudas itu mendapat istimewa saudara, ya, mendapatkan sesuatu istimewa dari Tuhan. Dia dipilih untuk menjadi murid. Itu suatu peluang yang luar biasa. Banyak orang ingin jadi murid. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya ketika kita ada di surga, nanti kita akan melihat Tuhan Yesus berdiri bersama 12 anak-anak Yakub. Dan dia juga berdiri bersama 12 murid-murid Tuhan Yesus. Tapi tidak ada Yudas di situ, saudara, ada penggantinya. Ya. Cuma kan juga sudah bukan hanya jadi murid, dia juga jadi bendahara. Ya. Dia menjadi bendahara. Tapi dia tidak mampu berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah, Yudas gagal mempergunakan kesempatan yang ada itu untuk berubah saat dia bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini dalam pesan bagi kita, mari berbagi motivasi kita. Ya, kalau selama ini motivasi kita salah, perbaiki. Ya, bangun relasi dengan Tuhan saudara. Dan kita bisa dapat semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam perjuangan kudus. Ya, dapat kita ada roti dan anggur. Saudara, di dalam perjuangan kudus ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau merubah kehidupanku. Aku mau bangun hubunganku dengan Tuhan supaya semakin lebih baik lagi, supaya lebih semakin berkenan lagi. Ya, jadi sudah dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Ya, kita sungguh-sungguh untuk diri Tuhan supaya Tuhan boleh dapat memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
Tuhan.